Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Seperti pada kesempatan hari ini, kita harus lebih semangat lagi untuk menerima dan juga mempelajari materi Quran Surah Al-Ma'un. Ya, tetapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu Quran Surah Al-Ma'un, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kita membahas materi Quran Surah Al-Ma'un, Bapak mengharapkan anak-anak semua nantinya dapat melafalkan Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Adapun yang kedua, anak-anak Bapak nanti dapat mengartikan surah Al-Ma'un tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian nanti dapat menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un. Dan yang keempat, setelah semua sudah kita pelajari, maka anak-anak sekalian dapat mengimplementasikan serta menerapkan kandungan surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini dia. Anak-anak sekalian bisa melihat peta konsepnya. Kamu bisa melihat bersama-sama. Yang pertama, kita membaca surah Al-Ma'un. Dan yang kedua, kita mengartikan surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, makna pokok dari surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir itu adalah menerapkan kandungan surah Al-Ma'un tersebut. Ya, kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, apakah kamu tahu apa itu arti dari Al-Ma'un tersebut? Ya, kita akan bahas lagi. Sebelum lebih jauh lagi kita membahasnya, kita harus tahu dan kita harus mengenal surah Al-Ma'un tersebut. Apa itu Al-Ma'un? Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Kemudian surah Al-Ma'un ini merupakan surah yang ke-107 dan jumlahnya itu berjumlah ada 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini juga tergolong surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yaitu surah-surah yang diturunkan di kota Mekkah. Dan salah satu ciri-ciri surah Makkiyah ini adalah surahnya pendek-pendek. Baik, setelah kita mengenal surah Al-Ma'un, mari kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Ma'un berikut ini. Kepada anak-anak semuanya, marilah kita simak bersama-sama
surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat surah Al-Ma'un. Nanti Bapak mengharapkan anak-anak sekalian bisa melafalkan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yuk kita masuk pembahasan berikutnya. Marilah kita menerjemahkan surah Al-Ma'un tersebut. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan akan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Artinya orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Artinya itu adalah dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Itulah tadi terjemahan dari surah Al-Ma'un. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi dari Quran surah Al-Ma'un. Sekarang kita akan membahas asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab atau peristiwa atau kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyebab Allah menurunkan surah Al-Ma'un ini. Dari salah satu penyebab asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini, yaitu diriwayatkan ada seorang tokoh bernama Abu Sufyan yang setiap minggunya ia menyembelih unta. Suatu saat ada anak yatim meminta sedikit dagingnya, namun dia menghardik dan diusir tanpa memberi daging untanya sedikit pun kepada anak yatim tersebut. Inilah salah satu penyebab turunnya surah Al-Ma'un, yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'un. Kemudian di asbabun nuzul berikutnya pada ayat keempat sampai ayat yang ketujuh diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dulu ada sekelompok orang-orang yang munafik
yang sholatnya itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain atau yang disebut dengan ria, maka itulah penyebab turunnya surah Al-Ma'un ayat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ini. Kemudian kita akan membahas kandungan surah Al-Ma'un. Apa kandungan surah Al-Ma'un pada ayat yang pertama, yaitu Allah memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan akan agama itu? Kemudian pada ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa sebahagian dari pendusta agama itu adalah menolak dan membentak anak yatim. Sikap yang seperti ini adalah merupakan perilaku yang tidak baik dan juga bukan untuk dicontoh. Kemudian pada ayat yang ketiga disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sifat orang-orang yang pendusta akan agama Islam itu, yaitu mereka tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang yang miskin, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalaupun kita tidak mampu menolong orang yang miskin itu dengan materi kita, maka hendaklah kita membantu dengan tenaga dan pikiran kita. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah mengungkapkan orang yang mengerjakan sholat tetapi celaka, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi perilaku dan hatinya tidak mencerminkan akhlak yang terpuji. Artinya dia sholat tetapi tidak ada efek kepadanya. Pada hatinya itu dan dirinya masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kelima, ayat ini menjelaskan kelalaian di dalam sholat, membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Artinya ia tidak mengerti apa arti bacaan-bacaan sholat yang dikerjakannya itu, ataupun ia tidak memahaminya bacaan sholat-sholat tersebut. Ya, itu boleh dikatakan juga dengan kelalaian. Kemudian pada ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa sifat orang pendusta agama adalah orang-orang yang beramal tetapi ia ria. Artinya ia beribadah semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang lain dan juga ingin dilihat oleh orang lain. Artinya dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih contohnya daripada ria tersebut? Ia sholat tetapi di dalam hatinya ingin disebut orang lain dengan orang yang rajin sholat.
ataupun rajin beribadah. Apalagi sih contohnya? Ia bersedekah, tetapi apa yang ia beri harus tahu orang lain. Intinya ia memberi tapi tidak dengan rasa keikhlasan. Pada ayat yang terakhir, Allah dengan tegas, sikap orang yang pendusta agama itu adalah orang-orang yang enggan menolong kepada sesama yang membutuhkannya. Artinya, ia tidak mau menolong kepada orang yang sesama membutuhkan atau memerlukan pertolongan. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Ma'un ini? Ya, salah satunya adalah kita harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Apalagi hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Apalagi salat dengan khusyuk karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Apalagi selanjutnya, kita harus mempunyai rasa kepedulian sesama manusia dengan memberikan bantuan keperluan sehari-hari dari hal yang terkecil saja. Seperti contohnya apa? Anak-anak Bapak sekalian, contohnya pada di dalam kelas kita dapat menolong teman kita yang tidak mempunyai alat tulis seperti pensil, pulpen, dan juga alat-alat lainnya. Kita boleh meminjamkannya kepadanya. Dan juga kita bisa juga menolong teman yang lagi sakit. Jadi, marilah kita membantu teman-teman kita. Dan jangan kita membantu itu pilih-pilih teman. Tentu saja janganlah sampai seperti itu. Kita jangan memilih teman ini saja untuk yang kita bantu. Hendaklah kita menselaraskan, menyamakan teman itu semuanya. Baik, jadi inilah yang dapat Bapak sampaikan tentang materi Quran Surah Al-Ma'un. Semoga para anak-anak sekalian dapat menerapkan apa yang kita jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian Bapak. Ya, untuk terakhir Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.